Kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Dokternya meninggal Tetapi dunia. dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas di luar rumah sangat bisa. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kota cantik yang menjadi dambaan. Kota Palangkaraya sekarang sudah berubah. Dulunya jalan penuh kegiatan masyarakat, kini berubah drastis ketika COVID-19 masuk ke kota cantik ini. Walaupun sudah new normal, tetapi kegiatan masyarakat belum sepenuhnya kembali seperti semula. Sama halnya dengan kegiatan pembelajaran yang belum dapat kembali seperti semula. Apakah kalian dapat membayangkan bagaimana anak-anak atau adik-adik kita merindukan sekolah, sedangkan tempat hiburan seperti kafe, mall, dan lain sebagainya lebih didahulukan untuk mengobati rasa rindu mereka terhadap sekolah. Saya diutus pemerintah untuk datang mengadakan pendampingan pembelajaran bagi adik-adik SD dan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Hadi Kusuma. Saya berasal dari kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, semester 8 angkatan 2017, dengan nomor induk mahasiswa 170-211-0569. Alhamdulillah, saya diutus pemerintah untuk memberi edukasi dengan 12 pertemuan kepada anak-anak, di mana kegiatan ini saya lakukan di Kecamatan Pandut, Jalan RT Amiono, Gang Marina Permai 2, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Kenapa harus melakukan pendampingan pembelajaran? Pertama, membantu adik-adik siswa dalam memahami pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Kedua, secara umum membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, karena mereka harus membagi waktu antara bermain dan belajar. Ketiga, memberi motivasi dan semangat agar tidak menyerah untuk belajar meski melalui tatap muka dalam keadaan pandemi COVID-19. Keempat, membantu orang tuanya dalam memberi ilmu kepada anaknya secara tatap muka di dalam masa pandemi COVID-19. Sasaran siswa sekolah SD dan SMP yang berasal dari Gang Wortel, Jalan Marina Permai 2, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menampilkan beberapa dokumentasi selama saya mengajar dan jadwal kegiatan saya selama proses pembelajaran. Masuk ke minggu pertama, yaitu Minggu 4 Oktober 2020, pukul 19.30 sampai 20.30, saya mengajarkan adik saya yang bernama Muhammad Said Agil, kelas 3 SMP, Darul Amin, Kota Palangkaraya. Saya mengajarkan adik saya memahami dan mengertikan apa yang belum dipahaminya, dan dia pun sangat terbantu karena dengan itu membuat dia paham dan mengerti apa uraian dan penjelasan hal tersebut. Masuk ke minggu kedua, yaitu Minggu 11 Oktober 2020, jam yang sama, yaitu 19.30 sampai dengan 20.30, mengajak adik saya kembali yang bernama Muhammad Said Agil, kelas 3 SMP, Darul Amin, Kota Palangkaraya.
Saya membantu adik saya dalam menulis atau memberi bantuan kisi-kisi agar bisa menjawab tugas yang diberikan oleh gurunya. Alhamdulillah, dia sangat terbantu karena dengan hal tersebut membuat dia memahami dan mudah menguraikan tugas-tugas karena sudah diberi kisi-kisi. Pada minggu ketiga, yaitu 18 Oktober 2020, pada jam yang sama, yaitu 19.30 sampai 20.30, saya mengajarkan adik saya kembali, yaitu Muhammad Said Agil. Saya membantu adik saya tata cara menghafal suatu kata-kata dengan cepat tanpa berulang-ulang, karena menurut saya tidak semua orang mudah menghafal, termasuk adik saya sendiri pun tidak bisa menghafal dengan cepat. Maka itu saya mengajarkan bagaimana cara menghafal agar cepat masuk apa yang dibaca. Hal tersebut membantu adik saya untuk bisa menghafal dengan cepat. Minggu keempat, tanggal 25 Oktober 2020, jam yang sama yaitu 19.30 sampai 20.30, mengajar adik saya sendiri Muhammad Said Agil kembali, yaitu mengajar adik saya mengaji, karena adik saya termasuk orang yang malas mengaji. Dengan itu saya mengajarkan, membujuk dia untuk belajar mengaji. Masuk minggu kelima, yaitu 1 November 2020, jam 19.30 sampai 20.30, saya mengajarkan adik saya kembali, yaitu Muhammad Said Agil. Pada kesempatan ini dengan yang sama, itu mengajarkan kepada adik saya tentang bagaimana memahami suatu poin-poin penting atau mengambil poin-poin penting dan menjabarkan sesuai apa yang dipahami tanpa terpotkok kepada tulisan, karena kebanyakan siswa atau mahasiswa ini terfokus kepada tulisan. Maka itu saya mengajarkan adik saya sendiri bagaimana cara kita menguraikan, bagaimana kita mengambil poin-poin penting untuk bisa menjabarkan, untuk menjelaskan kepada teman-teman yang di depannya, seperti itu. Pada minggu ke-6, tanggal 8 November 2020, jam 16.30 sampai 17.30, ini saya mengajarkan adik Aisyah kelas 4 SDN 12 Langkai. Saya mengajarkan anak tetangga saya, di mana yang saya ajar yaitu mengaji karena keterkaitan dan dari orang tua takut jika mengaji seperti biasa di masjid, takut COVID-19. Akhirnya beliau meminta saya untuk mengaji anaknya. Di sini saya menggunakan metode mengaji dan bermain agar anak tersebut tidak terlalu takut, apalagi pertama kali. Maka itu saya menggunakan hal tersebut agar rileks dalam belajar. Masuk ke minggu ke-7, yaitu 15 November 2020, jam 16.30 sampai 17.30, saya mengajarkan adik Nisa kelas 4 SDN 12 Langkai. Saya diminta lagi mengajarkan anak tetangga mengaji di sini. Saya mengajarkan dengan metode yang sama, yaitu bermain dan mengaji, agar kenal dan akrab dengan anak-anak yang saya ajar, seperti itu. Masuk ke minggu 8, tanggal 22 November 2020, jam 16.30 sampai 17.30, saya mengajarkan adik Aldi kelas 4 SDN 12 Langkai. Di sini saya mengajarkan anak menggambar agar meningkatkan kreativitas dalam mewarna sesuai gambar. Masuk ke minggu ke-9, yaitu tanggal 29 November 2020, jam 16.30 sampai 17.30. Saya mengajarkan adik Aldi kelas 14 SDN 12 Langkai. Di sini saya mengajarkan menulis agar membuat dia bagus tulisan dengan metode mengikuti contoh yang saya berikan. Masuk ke minggu 10, yaitu 6 Desember 2020, jam yang sama, yaitu 16.30 sampai 17.30. Saya mengajarkan adik Rian dan kawan-kawan, yang dimana mereka ada yang berkelas 4 SD dan juga ada yang kelas 3 SMP. Di sini saya turun ke flamboyan. Di situ saya mengajarkan dan memberi motivasi kepada adik-adik
SD dan SMP agar di masa pandemi seperti ini tetap bersemangat, tetap bersekolah agar menjadi orang yang sukses nantinya, agar menjadi semangat ke depan anak-anak tersebut. Yaitu masuk ke minggu ke-11, yaitu 13 Desember 2020 jam 16.30 sampai 17.30. Saya mengajarkan adik bagus kelas 5 SD 12 Langkai. Saya mengajar ngaji dengan metode membaca huruf dengan fase. Tempat di mana anak tersebut semangat dan semangat belajar mengajinya. Karena semua orang cuma bisa membaca tapi belum bisa memfasihkan yang namanya huruf seperti itu. Masuk ke minggu ke-12 yaitu minggu 20 Desember 2020. Di sini jam 16.30 sampai 17.30 saya mengajarkan adik saya yaitu Atif Aminia kelas 4 SDN 3 Timakalang. Dia liburan ke kota Palangkaraya. Di sini saya mengajak adik saya yang bungsu mengaji karena adik saya termasuk malas mengaji dengan adanya hal tersebut, karena dia juga tidak ada kegiatan. Maka itu saya mengajarkan adik saya untuk melakukan kegiatan mengaji agar dia pun ada kegiatan, dia pun semakin ada ilmu agamanya. Ke hasil kegiatan, pra-kegiatan, siswa malas belajar. Pasca kegiatan, siswa semakin semangat untuk belajar. Kedua adalah siswa bingung menjawab tugas diberikan guru. Pasca kegiatan, siswa semakin paham bagaimana mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketiga, siswa susah menjabarkan poin-poin penting yang diberikan. Pasca kegiatan, siswa semakin paham bagaimana menjabarkan poin-poin penting yang diberikan. 4. Siswa susah menghafal kata-kata di buku. Pasca kegiatan, siswa bisa mudah menghafal kata-kata di buku dengan mudah. 5. Siswa malas membaca Iqra. Pasca kegiatan, siswa semakin rajin membaca Iqra. 6. Siswa malu-malu belajar ngaji. Pasca kegiatan, siswa sudah tidak malu dan semakin enak membaca Iqra. 7. Siswa susah menjabarkan beberapa huruf. Pasca kegiatan, siswa mulai bagus dan membaca huruf Iqra. 8. Siswa terlalu suka main HP orang tua. Pasca kegiatan, dan ada hal ini membuat siswa kurang dalam memainkan HP, tapi fokus kepada menggambar dan dimana menarik kreativitas siswa. 9. Siswa belum bisa menulis. Pasca kegiatan, siswa semakin lihai menulis sesuai contoh dan meniru tulisan yang diberikan. 10. Siswa belum ada semangat bersekolah. Pasca kegiatan, siswa semakin semangat saat saya memberikan motivasi kepada anak tersebut. 11. Siswa awalnya belum fasih dalam membaca huruf hijaiyah. Pasca kegiatan, siswa sudah mulai bagus menyebutkan huruf hijaiyah. 12. Siswa awalnya malas tidak mau mengaji. Pasca kegiatan, siswa mulai mau dan semangat terus mengaji.